lagi. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena Dia bisa melihat kasih Tuhan, kepada Tuhan kita bisa kumpul lagi di pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa ibadah adalah soal yang utama. Ibadah adalah kebutuhan hidup kita yang pertama. Selain kita cari hidup untuk makanan jasmani, yang nomor satu itu kita beribadah kepada Tuhan. Kita cari Tuhan supaya Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan, Tuhan memberkati, supaya Tuhan melindungi kita, Dia jaga kita dalam pekerjaan, Dia jauhkan dari bahaya, kecelakaan, dan lain sebagainya. Karena kita tidak tahu di luar sana ada banyak macam hal yang bisa terjadi. Karena seperti kemarin saya datang, tiba-tiba pohon jatuh di jalan, di jalan. Tapi puji Tuhan ada banyak orang jadi itu motor diangkat ke selipat. Ya, tadi malam kami datang juga tantangan di jalan. Tapi karena tuntunan Tuhan kita bisa kembali bertemu di tempat ini. Kita mau beribadah pagi hari ini kepada Tuhan. Kita mengucap syukur dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kami. Engkau bisa memberikan kami kesempatan bertemu dengan keluarga, saudara-saudara kami di Siwata di pagi hari ini dalam keadaan sehat semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, satu kerinduan kami yaitu kami mau bersekutu dengan Engkau. Dalam ibadah kami di pagi hari ini Tuhan, kami undang kuasa Roh Kudus Tuhan hadir di tempat ini mengurapi kami semua, sehingga ibadah kami hari ini adalah ibadah yang menyenangkan Engkau Tuhan, sehingga kami diberkati lewat ibadah kami di hari ini. Kami percaya semua kami yang hadir di pagi hari ini akan mendapat berkat. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah, kami akan pulang dengan membawa sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur dan kami siap memulaikan ibadah kami di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian yang berkata, Yesus baik, Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kami. Pagi hari ini kami mau memuji dan mempermuliakan Tuhan. Tuhan hadir bagi kami di tempat ini, memberkati pujian kami, ketukan tangan kami, bahkan suara kami, sehingga kami ibadah kami pagi hari ini ibadah yang menyenangkan Engkau Tuhan. Kami siap memulaikan ibadah kami di pagi hari ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang bisa tepuk tangan tuh semua. Kita berdiri semua, kita angkat satu pujian yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Tahu tuh lagunya? Ada satu sobatku yang setia. Oke. Kita tepuk tangan semua, kita mau menyanyi untuk Tuhan. Ya, kita nyanyi semua ya. Berdiri semua. Oke. Supaya tangan. Nah, kalau mau goyang-goyang, apa-apa goyang saja. Memuji Tuhan.
Dengan pujian ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan hidupku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali kita duduk kembali dan kita angkat suatu pujian. Tahu lagu yang aku mengasihi Engkau Tuhan? Tahu? Oke, ikuti saja saya menyanyi ya. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah memuji dan mempermuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa puji-pujian kami telah naik dan menyenangkan Engkau Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami, beri kami hikmat, pengetahuan agar kami mengerti firman-Mu yang akan kami belajar bersama di pagi hari ini, sehingga kami pakai mempraktekannya dalam kehidupan kami, menjadi berkat bagi hidup kami, bagi keluarga kami, dalam rumah tangga kami, di lingkungan kami. Nama Tuhan semakin dipuji, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ada satu oknum, yaitu kuasa kegelapan, si jahat, yaitu iblis setan yang mau mencoba mengganggu kami dalam kami belajar kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kami satu hati, kami usir dia, kami thanking dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus mengambil bagian dalam kehidupan kami tepat ini, di hari ini, pagi hari ini, sehingga kami bebas untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita dalam kehidupan kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Kita belajar bersama firman Tuhan dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakannya bagi kita semua, dan kita perhatikan supaya firman Tuhan itu bisa kita dengar dengan baik, kita terima dengan baik, kita pakai menjadi berkat dalam kehidupan kita. Ayat 17 mulai dalam Maleakhi pasal yang ketiga, ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan,
semesta alam. Pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ini firman Tuhan ini berbicara tentang Allah dan orang yang beribadah kepada Allah, orang yang mendengarkan perintah Tuhan, orang yang melakukan perintah Tuhan. Firman Tuhan ini dia berbicara bahwa di ayat 16 dia bilang, beginilah berbicara satu sama lain orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Tuhan tulis kita punya nama orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia tahu siapa yang takut akan dia dan dia tahu siapa yang tidak takut sama dia. Amin. Karena dia tulis. Seperti saya, nama saya Sefrit Nokas, biasa dipanggil Bapak Alfa. Itu ditulis bahwa oh ini nama ini takut akan saya, dan oh nama ini tidak takut akan saya. Dia tulis semua dan dia tahu siapa yang takut akan dia dan siapa yang tidak takut akan dia. Dia tahu siapa yang melakukan firman-Nya dan siapa yang tidak melakukan firman-Nya. Sehingga kita melihat bahwa di sini dia katakan bahwa beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka tahu bahwa memang Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Mereka tahu siapa yang mereka sembah. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Sehingga di ayat 17 di situ dia katakan bahwa mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Kita orang yang takut akan Tuhan itu akan menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri, bukan milik yang lain. Kita milik Tuhan. Kalau kita sudah takut akan Tuhan, maka kita menjadi milik Tuhan. Kalau kita sudah jadi milik Tuhan, maka dia selanjutnya dia bilang, pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Kalau kita menjadi milik Tuhan, maka pada hari yang telah disiapkan, itu hari di mana Tuhan akan datang menyelamatkan kita semua. Di situ dia akan kumpul kita seperti seorang bapak mengasihi anak-anaknya. Saya percaya kita semua di sini sudah ada yang bapak-bapak, ada juga mama-mama. Tidak mungkin dia mau benci anaknya sendiri. Ya, begitupun Tuhan kita. Kalau kita sudah jadi milik Tuhan, kita akan dikasihi oleh Tuhan. Kita menjadi kesayangannya. Seperti seorang bapak mengumpulkan anaknya yang melayani dia, maka sama seperti itulah Tuhan dengan kita, orang yang takut akan dia. Maka kita melihat di ayat yang ke-18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ada perbedaan antara orang yang takut akan Tuhan dan orang yang tidak takut Tuhan. Perbedaannya seperti apa? Perbedaannya yaitu orang yang takut akan Tuhan, dia suka beribadah kepada Tuhan. Amin. Dia suka cari Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia suka mendengarkan firman Tuhan. Tapi orang yang tidak takut Tuhan, dia tidak suka beribadah kepada Tuhan. Dia tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak suka juga memuji Tuhan. Itu orang perbedaannya. Sehingga kita melihat bahwa selanjutnya dia katakan bahwa ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan, kepada Allah, dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Artinya kalau kita sudah menjadi milik Allah, kita dia kumpulkan menjadi anak-anaknya, menjadi miliknya, maka kita akan berbeda dengan orang-orang yang ada di luar sana yang tidak takut Tuhan. Amin. Banyak orang sudah mengaku orang Kristen, sudah dari lahir sudah jadi orang Kristen, tapi tidak takut Tuhan. Betul tidak? Banyak orang sudah sejak lahir, sudah sejak dari orang tua dan sampai kepada turunan-turunan dan turunannya yang keberapapun tidak takut Tuhan. Kenapa? Mereka masih cari Allah-Allah lain, masih
percaya kepada pohon, kepada batu, kepada patung dan lain sebagainya. Tapi kita menyembah Allah yang benar, Allah yang benar, yaitu Allah yang hidup, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang sudah menciptakan saya dan saudara semua, Allah yang sudah memberikan kita akal sehat, memberikan kita hati untuk bisa merasakan sesuatu, bisa memberikan mata untuk kita bisa melihat di sekeliling kita. Itulah Allah kita, Allah yang hidup. Kita menyembah Allah yang hidup karena Allah kita bukan Allah yang mati. Allah pohon itu adalah Allah yang mati. Sebentar pohon itu bisa ditebang dan dari kayu api, betul tidak? Allah patung itu sebentar kalau ada bisa dihancurkan. Allah batu itu sebentar kalau pukul pakai martelo yang 10 kilo bisa hancur. Tapi Allah kita tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Karena Allah kita adalah Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, Allah yang tidak terbatas oleh pengetahuan kita. Allah itu luar biasa. Sehingga firman Tuhan di pagi hari ini mengajak kita supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin takut lagi kepada Tuhan, semakin melakukan lagi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, melakukan perintah-perintah Tuhan. Kemarin di kebun, dalam ibadah di kebun bersama saudara Randi dan teman-teman di kebun, saya berbicara tentang bagaimana Tuhan akan memisahkan orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Domba dia akan taruh di sebelah kanan dan kambing dia akan taruh di sebelah kiri. Domba ini berbicara tentang orang yang takut akan Tuhan, sedangkan kambing ini berbicara tentang orang yang tidak takut akan Tuhan. Kenapa? Perbedaan dua hewan ini, domba itu tidak ada tanduk, kalau kambing itu ada tanduk. Kambing itu dia suka tanduk-tanduk sembarang, betul tidak? Kambing itu bisa tanduk-tanduk sembarang, tapi kalau domba tidak. Itulah perbedaan antara orang yang takut akan Tuhan dan orang yang tidak takut Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan, dia akan melakukan hal-hal yang pokoknya bebas, dia melakukan apa saja, sembarang saja dia lakukan. Jahat maupun baik dia lakukan semua. Dia tidak peduli itu baik atau jahat, dia lakukan. Tapi orang yang takut akan Tuhan, dia akan melakukan hal-hal yang baik saja. Yang jahat dia tidak akan mau lakukan. Karena apa? Hidupnya memang baik, hidupnya benar, hidupnya memang takut akan Tuhan. Maka firman Tuhan di pagi hari ini mengajak kita untuk menambah rasa hormat kita kepada Tuhan. Kita menghormati Tuhan itu lebih dari semua. Kalau kita yang menjadi anak-anak, kita bisa menghormati orang tua, bisa menghormati bapak kita, bisa menghormati mama kita. Bagi orang tua, kita bisa menghormati sesama saudara dan lain sebagainya. Kita saling menghormati satu sama lain. Demikian kita harus menghormati Tuhan kita. Lebih daripada itu, kita harus menghormati Tuhan, karena Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan patut dipuji, Tuhan patut disembah. Tadi pagi saya bangun jam 4:30. Saya bangun, saya duduk, saya memuji Tuhan, saya bernyanyi, saya berdoa, saya bernyanyi beberapa lagu dan saya berdoa. Setiap pagi, setiap malam, setiap saat kalau saya mau berdoa, saya pasti berdoa kepada Tuhan. Itulah bentuk bagaimana kita menunjukkan bahwa kita takut akan Tuhan. Amin. Bagaimana kita setia kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Amin. Saya mau tidur itu saya tidak bisa saya tidur kalau saya belum berdoa. Karena apa? Sementara kita tidur, kita tidak tahu apa yang akan terjadi sama kita. Banyak orang sementara tidur rumahnya terbakar, akhirnya dia juga ikut terbakar dengan rumah. Ya. Banyak orang tidur tiba-tiba masuk binatang buas, ular atau dan lain sebagainya, akhirnya dimakan. Banyak orang sementara tidur masuk pencuri, bongkar rumahnya. Banyak kejadian bisa terjadi ketika kita tidur. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan lindungi sampai pagi kita bisa bangun dengan keadaan
sehat, kita bangun, kita mengucap syukur lagi kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Sehingga itulah bentuk takut akan Tuhan. Itu disitulah kita akan memperlihatkan bahwa inilah orang yang takut akan Tuhan dan orang yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga ada perbedaan. Tidak menutup kemungkinan orang Kristen, siapa saja orang Kristen. Karena apa? Kekristenan itu tidak bisa menyelamatkan kita. Amin. Kristen itu tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya orang yang takut Tuhan yang bisa selamat. Betul tidak? Hanya orang yang takut Tuhan yang bisa selamat. Biar dia orang Kristen dari kecil sampai dia sudah tua jadi orang Kristen, tapi dia tidak takut Tuhan, dia tidak akan selamat. Biar dia orang Kristen dari dia punya orang tua sampai dia lahir, dia jadi ikut Kristen. Tapi kalau dia tidak takut Tuhan, dia tidak akan selamat. Maka orang yang selamat hanyalah orang-orang yang takut Tuhan. Kenapa firman Tuhan bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Firman Tuhan bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Seperti kita dulu semua ini. Semua kita terpanggil. Betul tidak? Semua kita terpanggil. Tapi kemungkinan dari antara kita semua yang duduk sekarang ini hanya beberapa orang yang terpilih. Karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan lihat sikap hati kita. Bagaimana kita datang kepada Tuhan dan kita menghormati Tuhan. Bagaimana kita datang kepada Tuhan dan kita menyembah Tuhan dengan benar. Ada orang yang memang datang kepada Tuhan tapi menyembah Tuhan tidak benar. Salah dia menyembah Tuhan. Dia sudah duduk di dalam gereja tapi dia tidak menyembah. Dia pikirannya ada di kebunnya, pikirannya ada di kampungnya, pikirannya ada di rumahnya. Dia tidak memikirkan bahwa dia sementara berhadapan dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa 1, 2 atau 3 orang berkumpul di situ dan memanggil namaku, di situ aku hadir. Kita sudah lebih dari 3 orang. Berarti Tuhan ada di sini. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan ada di sini. Kita tidak bisa lihat dengan mata. Kita tidak bisa lihat dengan mata, tapi kita bisa merasakan bahwa Tuhan ada di sini. Amin. Kita bisa merasakan bahwa Tuhan ada di sini. Sehingga mari kita menghormati Tuhan itu lebih lagi. Karena apa? Bentuk penghormatan kita kepada Tuhan itulah yang Tuhan lihat dan Tuhan akan menilai. Tuhan nilai satu sama lain. Kalau di sekolah ada ujian, kita pergi sekolah, kalau sampai di sekolah kita tidak belajar baik-baik, kita cuma bermain saja di kelas. Sementara guru mengajar kita bermain. Sebentar paling guru bilang, oh kasih nilai 2. Oh ini kasih nilai 5. Oh ini kasih nilai 7. Oh ini kasih nilai 10. Nilai 10 itu adalah orang-orang yang suka duduk dan tenang dan dia perhatikan guru sementara mengajar. Betul tidak? Dia pulang juga dia bisa jadi orang pintar. Dia terima itu pelajaran dari sekolah, dari guru. Demikian kita dalam mengikut Tuhan juga seperti itu. Karena Tuhan menilai setiap hati kita. Amin. Tuhan lihat. Karena tadi ayat firman Tuhan tadi bilang nama mereka tertulis. Artinya dia lihat dan dia tulis siapa yang sungguh-sungguh takut Tuhan dan siapa yang tidak. Dia tulis semua. Dia tulis sehingga dia tahu. Mungkin semua nama kita yang sudah kita kumpul di sini dia sudah tulis. Dia tulis dan dia tahu. Oh ini dia sudah sungguh-sungguh. Dia menghormati saya dengan baik. Oh ini tidak. Cuma setengah-setengah. Itu dia tulis dan dia tahu. Maka mari kita memberi penghormatan yang benar kepada Tuhan, memberi penghormatan yang baik kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Kita mau diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kita mau rumah tangga kita semakin hari semakin berkembang, anak-anak kita semakin hari semakin diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan sudah berjanji bahwa orang-orang yang takut Tuhan mereka akan diberkati, anak cucunya akan diberkati, dan anak cucunya tidak akan minta-minta dan tidak akan melakukan hal-hal yang lain sebagai hal-hal yang jahat. Karena firman Tuhan menjamin orang-orang yang takut akan Tuhan. Kata firman Tuhan bahwa di dalam Mazmur dia katakan bahwa dia seperti seorang gembala yang menuntun kita kepada rumput yang hijau, membawa kita kepada air yang segar. Dia akan memberikan apa yang kita butuh, makanan
minuman, pakaian dan lain sebagainya, Dia akan berikan kepada kita. Asal kita takut akan Tuhan. Amin. Asal kita takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan oleh hati kita. Saya punya kampung juga seperti ini. Ya, saya juga orang kampung, bukan orang kota. Saya punya kampung seperti di Siwata ini. Saya dulu sekolah jalan kaki itu mungkin sama kayak jalan dari sini turun ke bawah mau sekolah. Itu jam-jam 4 subuh kami sudah bangun, bakar ubi, makan ubi bakar, baru jalan. Taruh botol di dalam tas. Itu saya punya nenek dulu, karena saya tinggal yang saya besar dengan saya punya nenek, saya dipelihara sama saya punya nenek. Dia bikinkan saya tas anyam, pakai dia anyam itu tas. Jadi saya bawa tas gantung begini. Itu di dalam itu ada air minum, saya punya baju sekolah. Saya jalan pakai baju biasa seperti ini karena jalan rumput. Nanti basah kalau pakai memang baju sekolah. Nanti sudah di jalan besar di bawah sudah di aspal, baru ganti baju. Pakai baju seragam. Itu pekerjaan saya sehari-hari. Saya rajin pergi sekolah, saya belajar dengan baik. Saya SD kelas 1, saya lompat kelas 2. Karena saya suka belajar. Saya masih SD kelas 1, saya sudah bisa membaca, sudah bisa menulis dan lain. Karena saya suka belajar. Anak saya yang saya bawa itu masih TK, sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, sudah bisa itu. Yang kemarin saya bawa, pintar dia itu. Makanya saya bawa dia suka ke sini. Saya bilang banyak teman-teman di atas, kalau di atas kasih belajar teman-teman. Pintar juga bahasa Inggris. Nanti kalau bisa saya kasih belajar teman-temannya di sini. Itu anak saya datang kemarin. Karena suka belajar. Artinya karena itulah orang yang takut akan Tuhan, orang yang melakukan apa yang Tuhan mau. Dulu saya sangat susah seperti kita di sini. Saya sering makan pisang itu, makan sama rebus pisang, makan dengan kulit. Ya, saya rasa itu. Saya itu jagung rebus, makan sama tongkol-tongkolnya yang masih muda. Manis dia punya tongkol itu. Saya makan itu. Saya rasa saya seperti kita semua di sini. Saya alami yang seperti itu. Tapi Tuhan, karena saya dengar firman Tuhan, ada orang datang bawa firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan. Saya bilang, kalau benar Tuhan itu bisa memberkati saya, maka saya akan melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, saya mulai belajar ikut Tuhan. Saya melakukan apa yang Tuhan mau. Malam sebelum tidur berdoa, pagi sesudah bangun saya berdoa. Sebelum saya bekerja saya berdoa. Saya sudah di tempat pekerjaan saya berdoa. Saya kalau mau kemana-mana, sebelum jalan masih baru di pintu mau jalan, saya berdoa dulu. Dan saya sudah di kebun mau bekerja, saya berdoa dulu. Sebelum saya bekerja saya berdoa dulu. Saya berdoa dan akhirnya puji Tuhan, Tuhan memberkati saya. Dalam usia masih muda saya belum begitu, saya diberkati dengan macam-macam berkat yang Tuhan berikan bagi saya. Saya bisa di kebun saya bisa berhasil, saya bisa punya rumah, dan saya bisa punya apa yang saya mau. Hanya saja saya tidak bisa, Tuhan kasih saya secukupnya. Apa yang saya butuh itu yang Tuhan kasih. Nah, sebab itu pengalaman saya ini saya mau ceritakan kepada kita semua. Mari kita lakukan apa yang Tuhan mau. Seperti firman Tuhan bilang tadi, kalau kita mau diberkati, pasti kita akan diberkati. Saya punya saudara-saudara itu yang kemarin ikut dengan saya kemarin itu. Saya punya adik itu. Dulunya dia tidak takut Tuhan. Orangnya suka mabuk-mabukan, suka main judi dan lain sebagainya. Dia hidup tidak takut Tuhan. Tapi setelah dia dengar firman Tuhan, dia mau lakukan, maka dia diberkati. Dia diberkati. Masih cowok-cowok dia. Nanti kalau ada cewek-cewek di sini mau silakan. Ya, masih cowok dia itu. Dan diberkati. Karena apa? Karena hidup takut akan Tuhan. Ada beberapa orang Kristen, Pak Gembala yang datang waktu itu, yang datang dulu Pak Ale, ya, bapaknya Ale. Itu juga orang dulu orang susah seperti kita.
Tapi karena takut Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka diberkati oleh Tuhan. Kalau mau kita diberkati, lakukan firman Tuhan. Amin. Kalau tidak bisa membaca, kita bisa mendengar. Amin. Kalau tidak bisa membaca, masih bisa kita mendengar dari orang lain. Kalau tidak bisa, banyak orang tidak bisa melihat, tidak bisa membaca, tapi bisa mendengar. Amin. Bisa mendengar dan akhirnya mereka melakukan. Yang penting melakukan. Pintar melakukan, tahu membaca dengan tidak tahu membaca itu sama saja. Yang penting adalah melakukan. Biar dia tahu baca, tapi dia tidak melakukan, sama saja. Ya, sama saja tidak tahu. Tapi dia tidak tahu baca, tapi kalau dia dengar dan dia lakukan, sama saja dia tahu baca. Amin. Jadi bisa baca dan tidak bisa baca, yang penting itu lakukan. Amin. Mari kita lakukan firman Tuhan kalau kita mau diberkati. Saya percaya ke depan Siwate ini akan diberkati oleh Tuhan. Kampung saya dulu seperti ini, jalan kaki. Tapi sekarang rata-rata orang punya mobil di sana. Saudara-saudara saya punya mobil. Keluarga saya punya mobil. Hanya saya yang tidak punya mobil. Iya. Tapi saudara-saudara saya punya mobil. Karena apa? Takut Tuhan. Takut Tuhan itu bisa mengajari kita banyak hal. Takut Tuhan itu bisa mengajari kita banyak hal. Takut Tuhan itu bisa memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Karena takut Tuhan itu semua ditulis dalam Alkitab. Dan itu kita belajar dan kita lakukan. Sedikit kita lakukan, lama-lama akan menjadi banyak. Amin. Sedikit kita lakukan, lama-lama akan menjadi banyak. Sehingga berkat Tuhan itu akan melimpah dalam kehidupan kita. Saya berdoa, saya minta motor. Saya bilang, ada motor satu di rumah tapi nggak bisa pakai naik ke sini karena sudah agak lama. Saya berdoa. 2 bulan lalu saya berdoa, Tuhan, saya mau naik ke Siwata, tapi motor saya ini tidak memungkinkan saya mau naik ke Siwata. Tuhan kasih saya motor. Puji Tuhan, dalam jangka 2 minggu Tuhan kasih saya motor. Ini motor yang dibawa, yang saya pakai ke sini. Itulah hasil doa. Karena saya mau pakai untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Maka Tuhan kasih. Kalau kita mau pakai berkat-berkat kita untuk Tuhan, maka Tuhan akan kasih apa yang kita mau. Kemarin saya khotbah di saudara Randi sama teman-teman di sana. Firman Tuhan bilang, kalau kita punya 2 baju, kalau kita lihat teman kita tidak punya baju, kasih kita punya baju sama dia. Amin. Kalau kita punya makanan, kalau teman kita lapar, kita lihat dia lapar, kita kasih dia makan. Kalau teman kita susah, kita lihat dia susah, kita datang bantu dia. Berikan dia semangat, berikan dia nasihat, berikan dia dukungan, supaya dia kembali bangkit. Itu yang Tuhan mau. Maka kita akan diberkati. Banyak orang merasa rugi. Saya kasih perbandingan. Kalau kita punya uang 100.000, kita kasih 50.000 kepada orang yang tidak punya uang, masih ada kita 50. Dan kemudian kita dapat nama kita dicatat di bukunya Tuhan. Oh, ini dia sudah kasih orang ini 50.000. Nama kita dicatat dan Tuhan akan balas itu 2 kali lipat. Firman Tuhan bilang, barang siapa yang meninggalkan rumahnya karena namaku, dia akan menerimanya 2 kali lipat. Barang siapa yang meninggalkan harta bendanya karena namaku, dia akan terima 2 kali lipat. Saya punya rumah di kampung, saya tinggalkan, saya datang ke sini. Saya datang karena saya mau kita sama-sama di sini. Saya dapat 2 kali lipat. Saya tidak bawa rumah kemana-mana, tapi tadi malam saya bisa tidur di dalam rumah. Iya, iya. Saya bisa tidur, karena itulah berkat Tuhan. Saya di Karosa, saya kontrak rumah. Saya punya rumah, tapi saya kontrak rumah. Tapi puji Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Karena itu,
kalau kita mau melakukan firman Tuhan, kita diberkati. Mari kita lakukan firman Tuhan supaya hidup kita semakin hari semakin naik. Karena janji Tuhan bahwa kita orang yang takut akan Tuhan, hidupnya semakin hari akan semakin naik, bukan semakin turun. Amin. Hidupnya kita akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Jadi kepala artinya akan menjadi orang-orang yang jadi akan menjadi pemimpin-pemimpin. Kalau kita kemarin, hari ini mungkin kita cuma disuruh-suruh orang. Besok-besok kalau kita takut Tuhan, besok-besok kita bisa suruh-suruh orang. Betul tidak? Karena itu janji firman Tuhan. Bahwa orang yang takut Tuhan, dia hidupnya bukan semakin turun, tapi dia akan semakin naik. Itu janji Tuhan. Hidup orang yang takut akan Tuhan, dia bukan akan menjadi ekor, tapi dia akan menjadi kepala. Kita tidak mau ikut-ikut dengan orang terus dari belakang. Itu yang disebut ekor. Kita tidak mau orang di muka kita ikut dari belakang terus. Kita mau kita yang ada di depan. Nanti orang ikut dari belakang sama kita. Amin. Kita mau kita ada di depan, nanti orang lain ikut dari belakang. Kalau kita ada di depan, maka itulah janji Tuhan bagi kita. Kita bersyukur untuk firman Tuhan di pagi ini. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu dari dulu, sekarang, dan seterusnya tetap sama. Janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan seterusnya tidak pernah berubah. Terus percaya kepada Tuhan. Terus takut akan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Jangan sampai kita lemah. Firman Tuhan bilang jangan mundur. Kalau sudah ikut Tuhan, ikut terus. Jangan mundur. Amin. Kalau sudah percaya sama Tuhan, percaya terus. Jangan mundur lagi. Kalau sudah takut Tuhan, takut terus. Jangan mundur lagi. Supaya kita diberkati. Orang yang maju mundur tidak akan diberkati. Betul tidak? Kalau kita pergi kebun, pergi sebentar sampai di kebun, belum sempat babat rumput, atau mungkin baru potong satu kayu patah, kita pulang. Pergi lagi besok potong satu kayu, kita pulang. Besok kita pergi, kayu yang kita potong pertama sudah tumbuh ulang. Tidak akan diberkati. Sama seperti itu. Sama seperti kita ikut Tuhan. Tapi kalau kita maju terus, kita pergi di kebun pagi-pagi, sampai di kebun kita babat rumput sampai sore baru kita pulang. Satu hari rumput itu akan habis. Besok rumput itu akan habis. Semakin hari kita babat semakin habis itu rumput. Tapi kalau kita cuma pergi potong satu kayu kita pulang, besok kita pergi satu kayu lagi kita pulang. Besok lusa kita pergi lagi, sudah tumbuh yang kita potong pertama kali. Akhirnya belum selesai kita potong yang di sana sudah hutan ulang. Bagaimana kita akan berhasil? Itulah hidup. Maka kalau sudah maju jangan mundur. Amin. Kalau sudah ikut jangan mundur. Kalau sudah pergi jangan mundur, jangan balik pulang. Kalau saya datang di Siwata ini, kalau saya takut jalan, kalau saya perhitungkan karena susah sekali jalan mau datang. Tadi malam kami datang itu malam. Itu saudara Randi hampir jatuh di jurang. Motor tidak ada rem, dia sudah lari dulu. Saya bilang dah Yesus sudah mau masuk di jurang. Untung tidak dia belok kembali, jadi tidak masuk di jurang. Iya. Kenapa? Itu tantangan. Tapi karena sudah maju, jangan boleh mundur. Seandainya kami pulang tadi malam, pagi ini kita tidak ibadah, pasti kita tidak diberkati. Betul tidak? Tapi karena kami maju terus, pagi ini kita beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan itu. Tuhan hitung itu, Tuhan tulis itu, dan Tuhan akan balas itu, Tuhan akan memberkati itu, Tuhan akan bayar semua itu. Apa yang kita buat untuk Tuhan, Tuhan akan bayar semua. Jerih lelah kita sudah capek beribadah, kita sudah capek melakukan apa yang Tuhan suruh, Tuhan akan bayar semua. Kalau kita kerja sama orang, kita sudah capek bekerja, pasti orang itu bayar. Kalau orang itu tidak bayar, berarti dia berdosa sama kita. Amin. Sama halnya dengan Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita sudah capek, pasti Tuhan akan bayar. Betul tidak? Karena orang yang takut akan Tuhan, upahnya besar di surga. Amin. Orang yang takut Tuhan, orang yang melakukan perintah Tuhan, upahnya besar di surga. Puji Tuhan, kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Kita berdoa agar firman Tuhan itu tertanam di hati kita yang subur, supaya itu bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik, agar nama Tuhan dipermuliakan. Kita tundukkan kepala kita tutup mata dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah Tuhan, kasih dan pertolongan Tuhan bagi kami.
Pagi hari ini kami telah beribadah kepada Tuhan, memuji dan mempermuliakan Tuhan, dan kami telah bersekutu dalam firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami, mengajar kami bagaimana caranya kami harus takut akan Tuhan, bagaimana kami hidup terus harus setia dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin naik, bukan semakin turun. Kami semakin hari semakin menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi orang-orang yang terkemuka di tempat ini, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan semakin dipuji, nama Tuhan semakin dipermuliakan, sehingga daerah Siwata ini diubahkan. Karena ada orang-orang yang takut akan Tuhan di daerah ini. Daerah Siwata ini akan dipulihkan karena ada orang-orang yang takut akan Tuhan di daerah ini. Daerah ini, kampung ini, desa ini, dusun ini akan diberkati oleh Tuhan karena ada orang-orang yang takut akan Tuhan yang berdiam di tempat ini. Kami percaya akan janji Tuhan. Kami percaya bahwa janji Tuhan dulu, sekarang, dan seterusnya ya dan amin. Janji-Mu tidak pernah berubah. Janji-Mu tetap kekal selama-lamanya. Sehingga kami percaya dan kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami taruh, kami pasrahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Tuhan mampukan kami agar kami mampu mempraktikkan firman Tuhan yang sudah kami dengar di pagi hari ini, Tuhan. Kami percaya dan kami tahu ada satu oknum, yaitu si iblis, kuasa kegelapan, si setan, si jahat yang mau mencoba mencuri firman-Mu, benih firman-Mu yang kami sudah dengar di pagi hari ini. Kami satu hati, kami ikat dia dan kami usir, kami tangking dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebebasan daripada Tuhan menjadi bagian kami. Kami percaya kami yang datang dalam kelemahan tubuh telah dikuatkan oleh Tuhan. Kami yang datang oleh berbagai macam masalah, kami telah dipulihkan oleh Tuhan. Kami telah diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Kami yang datang dalam kesusahan, kami telah diberkati oleh Tuhan. Kami telah dipulihkan oleh Tuhan. Kami yang berbeban berat, Tuhan telah memikul beban kami dan memberikan kami kelegaan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan telah menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami yang datang dengan berbagai macam keluhan-keluhan, kami percaya Tuhan sudah menjawab setiap pergumulan kami, sehingga hari ini kami mendapat kelonggaran dalam Tuhan. Hari ini kami mendapat kebebasan yang daripada Tuhan. Kami mau pakai kebebasan itu untuk mempermuliakan Tuhan. Kami mau pakai kebebasan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati rumah tangga kami masing-masing, berkati suami istri, berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, berkati keluarga kami, berkati kampung kami, berkati rumah kami. Sehingga dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah, nama Tuhan semakin dipuji, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkat-berkat yang melimpah, banyak orang yang melihat bahwa ada perbedaan antara orang yang takut Tuhan dan orang yang tidak takut Tuhan. Ada perbedaan antara orang benar dan orang yang tidak benar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu hidup di dalam hidup kami, dan kami hidup di dalam firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur dan kami akan mengakhiri ibadah kami di pagi hari ini. Kami mengalaskan doa kami, yaitu di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang kekal. Kami percaya kami akan mendapat bagian dalam keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Ibadah kita selesai pagi hari ini. Minggu depan kalau tidak ada halangan kami datang. Dan kalau boleh minggu depan kita kumpul lagi di sini karena ada pakaian yang mau dibawa. Ya, kalau mudah-mudahan minggu depan Randi bisa ikut lagi minggu depan. Ya, nanti kita bawa, siapa tahu bisa itu. Ada saya punya adik mau ikut lagi minggu depan, jadi ada motor nanti kami bawa baju-baju masih layak dipakai. Nanti kita bagi-bagi di sini, kumpul semua di sini, kita bagi-bagi semua. Kalau yang cocok bisa ambil. Ada baju anak-anak, ada juga baju untuk orang tua. Nanti kami bawa hari Senin. Dan terus doakan supaya kita bisa dapat lokasi di sini dan kita bisa bangun gereja. Ya, kita bisa bangun gereja
supaya kita bisa beribadah di situ. Kita bersyukur orang tua kita Bapak Iti masih berikan kita rumahnya. Kita percaya rumah ini diberkati. Saya lihat tadi malam waktu itu sudah bongkar. Semangat juga ternyata kita punya orang tua, dia bongkar supaya luas, supaya luas supaya kita bisa beribadah. Terima kasih Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Itu saja. Nanti ada bingkisan yang itu nanti bagi satu rumah satu bungkus. Ya, satu rumah satu bungkus nanti minta tolong bagi. Ya. Itu berbagi. Iya. Ya, secukupnya karena cuma motor jadi tidak bisa dibawa lebih. Nah, itu saja tadi malam motor sampai mati-mati di jalan. Itu ada naik di sini hampir nggak bisa naik. Jadi ini tidak tahu. Ya, mudah-mudahan Tuhan sudah sembuhkan sakitnya ini motor. Jadi bisa pulang. Ya, puji Tuhan.